sedangkan yang kanan ke arah makmum. Atau pilihan yang kedua, imam berpusing total 100 derajat menghadap makmum. 100 derajat, bukan sengeng yang cantik lah. Coba letak saja kipas itu begini bentuknya, atau tiang itu ada sengeng menjatuh, tak cantik. Nih rebahkan, nih meja nih tumbangkan sedikit, tak cantik. Atau tuh dengan speaker, sistem kipas sengengkan, tidak cantik. Nah kalau kita sudah mengenal kecantikan itu seperti apa, tak payah susah-susah mana. Ada cermin kan di rumah, ada cermin kereta, ada cermin rumah, takkan dengan kita apa dia itu membutuhkan bagaimana supaya kelihatannya bagus, rapi dan kemas. Nah kalau pandai macam itu, usahakanlah dengan supaya kita laksanakan kembali. Atau menghadap macam ini. Kenapa dan apa hikmatnya? Kata ulama hikmatnya imam menghadap makmum. Sebab tuan haji ada yang lebih tua, ada yang lebih alim, ada yang lebih hebat, ada menteri, ada perdana menteri, ada tuanku. Baru ini kami sembahyang Jumat bersama tuanku di Masjid Shah Alam. 2 kali tazkirah di situ, 2 kali tuanku hadir. Atau macam mana? Secara kebetulan atau secara takdir? Jelas itu secara takdir. Yang saya ingin kongsikan, terdapat sejumlah sekian ramai yang menjadi makmum di belakang kita mungkin lebih mulia dan lebih hebat daripada kita. Sudah tidak selayaknya lagi kita membelakangi mereka. Ini yang biasanya imam-imam muda. Jadi imam digaji duitnya tapi segan. Sehingga pada baca doa kalau bergerak sedikit saja itu tidak menyenangkan dan tidak doa. Jadi kita tahu mana? Sunahnya siapa? Ini sunahnya imam. Bukan sunahnya Rasulullah, bukan sunahnya hukum. Sunahnya hukum pasti rata. Namun dihadap sunahnya. Dilihat yang kedua. Kenapa? Sebab kalau tadi saya belakangi makmum, sebab memang posisi imam harus di depan dan membelakangi. Tapi selepas sudah kita kembali sama-sama rata, saling hormat menghormati, maka untuk meraihkan orang-orang tua dan yang muda di belakang kita, eloklah dengan kita duduk menghadap makmum semacam ini secara 100 derajat, 100. Ya, yang berikutnya, kalau selepas sembahyang asar, sembahyang isya, sembahyang zuhur, tak ada masalah. Lepas salam, pusing macam tadi, pusing langsung menghadap, tak kisah. Allahumma antas salam, atau nak baca la ilaha illallah wa la syarika lah, itu tidak mengapa dibaca 3 kali. Allahumma ajirna kalau nak dibaca 3 kali tidak mengapa. Tapi kalau untuk selepas subuh, selepas sembahyang maghrib, la ilaha illallah wa la syarika lah dibaca 10. Dengan Allahumma ajirna minan nar dibaca 7 kali, selesai. Yang paling mustahil untuk tiap sembahyang 5 waktu, jangan kita baca ayat kursi dan jangan kita baca tasbih, tahmid, takbir, pahalanya sama dengan sedekah. Orang miskin mengadu, orang kaya sedekah, infak, jihad, bangun masjid, bantu yatim, fakir miskin. Kami tidak boleh berbuat semacam itu. Sama-sama sembahyang, sama-sama puasa, sama-sama melaksanakan kebajikan, tapi kami ketinggalan dalam dunia keuangan karena kami tidak punya duit. Ini sama dengan mereka, bahkan mendahului mereka. Iya ya Rasulullah. Tapi kita kata baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Balasannya yang lain akan terampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut. Depan makhluk pakai samping, depan Allah kita tidak pakai samping. Nanti kita sudah kurang sopan, salah. Panggilan makhluk ngek, secepatnya iya bos, bawa file 780 secepat kilat kita bawa. Panggilan Allah kita masih tawar, kita masih dengan Facebook, kita masih dengan network, kita masih dengan komputer, kita masih dengan laptop, supaya kita tahu berapa ketaksiran kita banyak depan makhluk. Maka dengan kita pakai songkok hitam, pakai samping untuk nada tuanku depan Allah. Kenapa tidak pakai biji? Kenapa tidak pakai songkok? Kenapa tidak pakai kopiah? Karena kita pandang makhluk lebih besar. Faktanya tak, makhluk lebih kita muliakan, lebih kita perhatikan. Kita harapkan ridhonya makhluk, tapi kita tidak berupaya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang penting atasan restu. Marah kita,
asal kita jengkel hati kita kalau atasan kita senantiasa kasar. Nah, kalau kita nakkan atasan kita bagus, tentu lebih patut kita bagus dengan atasan yang lebih di atas daripada yang di atas. Ayat kursi, tasyibu masuk surga, langsung terbuka pintu gerbangnya. Sementara tasbih, tahmid dan takbir itu adalah untuk keampunan dosa dan untuk mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan imam, kita makmum ikut imam. Imam, aku astagfirullah. Juga memimpin makmum dengan zikir, wirid dan bacaannya. Selesai doa baru masing-masing buyar, bergerak bersunai daripada tempatnya, pindah kemana untuk supaya sunat, dekat dengan tiang, dekat dengan tembok. Ada pelindung paling tidak yang semacam itulah pelindung yang kita letakkan di depan kita. Tuh kursi kamera, iya, meja, iya, bangku, iya, tiang, iya. Nabi kita ke sana kemari bawa tongkat. Nabi kita gagah perkasa. Hoken zaman baginda dan ada rokana. Itu Nabi kita tumbangkan. Nabi kita tak pakai tongkat. Tapi kenapa Nabi kita bawa tongkat? Dipacak untuk dijadikan sebagai pelindung dalam sembahyang. Jadi dengan urutannya tembok, tiang, tongkat, baru sejadah yang semacam ini. Tapi ini yang keempat. Selama masih boleh dengan yang sebelumnya, ini tidak memadai untuk jadi pelindung imam dan juga pelindung kepada makmum-makmum di belakang. Tak banyak madad, minta uang 400 ringgit saja yang cantik, katakanlah sampai 1000 RM kalau dengan kayu jati. Tapi sembahyang kita terdekat, ada pagarnya namanya Sutratul Musalli. Kalau imam ajak orang ramai untuk dapat tiket surga, pesawat Boeing 77 Asia atau juga dengan Mas, dengan Garuda, dengan STO, dengan KLM, Lufthansa dan sebagainya. Kalau kita beli tiket 10, kita dapat 1 bonus gratis. Nah sekarang saya sebagai imam ngajak makmum untuk baca kursi, ramai makmum yang dapat surga. Takkan Allah tak bagikan surga kepada imam yang menjadi asbab orang ramai dapat surga dan juga mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Yang paling pelik sekali, imam selepas Fatihah bercabut. Kadang-kadang baca wirid zikirnya tidak cukup atas urusan masing-masing. Kalau imam ya udurnya itu cerita lain yang tidak ada udur. Pramugari, sendiri lagi pramugari. Penumpangnya setakat 6 orang saja. Ini extra flight. Balik daripada Jakarta karena terlampau banyak penumpang, maka terpaksa ditambah 1 pesawat lagi untuk mengantar transmigrasi atau jemaah haji ke Malaysia. Maka pada masa patah balik pesawat tadi itu ke Arab Saudi atau pada masa kembalinya ke tanah air kosong, tak ada penumpang, penumpangnya setakat 5 pesawat haji. Kadang-kadang 5 pesawat terbang ke Jeddah, pergi ke sana pagi, petang, malam. Dalam 24 jam 5 penerbangan Boeing 777 atau dengan Airbus 380. Malaysia punya ada 6 unit. Terbang ke Jeddah, baliknya kosong. Masa balik tadi itu ada 5 penumpang saja, 1 di sana, 2 di sini, 3 di sini, 4 sebelah sana, yang 5-nya dah dekat. Tetap saja pramugari ada 6 orang, satu panjang berdiri, 1, 2, 3. Jadi arahannya, jadi kata dia yang berdiri di depan tuan-tuan dan puan-puan, pertama pramugari Alizawati, yang kedua Anitawati, yang kelima Minawati, yang ketujuh Sunyawati, Susanawati, titik-titik semuanya, dan aku adalah ketua pramugari Anda. Nah, kami akan menunjukkan cara penggunaan peralatan-peralatan yang ada di dalam pesawat ini. Mungkin barangkali berbeda dengan pesawat-pesawat yang lain. Pasang tali kereta Anda.
untuk memperketatkan, tarik daripada sebelah kanannya. Pada penumpang ada diperagakan, saya sebut peragaan, bahasa peragaan, memperagakan, mempraktekalkan. Kepada siapa tuh? Penumpangnya jin-jin dan yang nampak. Penumpang manusia sekali mau raja, tetap itu mereka. Kalau tidak pun tayangan melalui DVD, turun, screen, tayangan. Nah, masuk, lepaskan, ikat pinggang, apa-apa, masuk ke situ supaya tidak dikesan. Handphone lepaskan. Tapi pada masa masuk pesawat, pasang tali kereta, pasang sabuk pengaman. Kalau kekurangan oksigen akan jatuh masker. Masker sebelum sini secara serta-merta, dan pastikan sebelum Anda membantu anak Anda, pasangkan masker kepada hidung Anda lebih dahulu. Kalau takut pendaratan darurat di atas air, maka ikutilah anak-anak kapal supaya dengan kita keluar dengan aman dan selamat. Salam. Mana penumpangnya? Tak ada. Tapi pramugari laksanakan tugas dengan elok. Imam dan yang ada tidak melaksanakan tugas dengan elok. Selepas salam, Fatihah, doa, bercabut. Mana ayat kursinya? Nabi kita tak pernah tinggalkan. Mana tasbih dan tahmidnya? Nabi kita tidak pernah tinggalkan. Sampai ke penghujung baru kita bercabut. Kalau ada yang sakit perut, yang ceret-beret, nah kentut, ada urusan, ada keperluan, nak musafir, dia bercabut sendiri. Tapi tetap kita raihkan makmum yang tersisa, yang bagi untuk kita lanjutkan bacaan-bacaan yang dibaca. Kalau semuanya macam cantik ibadah kita akan terima kasih kepada imam yang membimbing kita. Memang patut kita menjadi imam bacaan lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Habis sembahyang. Lepas itu sembahyang sunnah saja. Kalau boleh usahakan semampu kita, tapi cabarannya berat, tantangannya problem, dan juga dengan godaan dan cobaannya cukup dahsyat. Mengamalkan 12 rakaat sembahyang sunat pada tiap hari dan malam. Balasannya istana di dalam surga. Ada rumah di dalam surga. Jaminan pasti masuk surga. 2 rakaat sebelum sembahyang sunat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu kaedah dan pengertian yang patut dan mustahil untuk kita laksanakan untuk menyempurnakan supaya 5 waktu kita. 10 menit saja, jangan ada sembarang soalan. Soalan yang bersahabat kaitan dengan batal wudu. Beliau dan isteri muskil tentang batal wudu. Beliau sering baca Al-Quran dan solat di dalam bilik tidur yang agak kecil. Beliau selalu bersentuh tanpa sengaja ketika menanggung waktu pegang Al-Quran atau ketika solat wajib atau solat wajib atau solat sunat, membuatkan selalu dan ambil wudu semula. Jadi ada baiknya dengan kita ikut mazhab Imam Syafi'i dalam masalah wudu dan batalnya, dan ada bagusnya juga dengan kita ikut mazhab hadis atau ikut pendapat yang mengatakan tidak batal wudu dengan pertemuan bersentuh antara 2 kulit kita dengan istri. Sebab kalau kita ikut mazhab kita terlalu menyusahkan. Kalau tosnya di waktu oke, tapi kalau untuk tawaf susah, untuk tidur dalam keadaan begitu juga susah.
muka dengan digosok dengan gunakan kedua belah tangan. Basuh tangan kanan 3 kali dari pada ujung sampai ke siku dan kita demikian hampir sampai ke bahu. Kiri juga macam tu. Kepala semuanya disapu. Kalau kepala sapu macam ni, menurut mazhab yang 3 wudu awak tidak sah. Kamu tidak boleh ikut yang mengatakan tersentuh perempuan itu tidak batal karena wudu Anda tidak kebal. Wudunya tidak sempurna. Sapu semua kepala. Lepas tu kedua belah telinga, basuh kedua belah kaki. Jangan dibasuh dicelup-celup macam tu saja, tapi digosok. Mazhab Imam Malik menggosok anggota wudu dan mandi hukumnya wajib. Kalau tidak disapu, tidak digosok, tidak sah. Setelah wudu yang macam tu, dia dalam hati wudu aku ni untuk tidak batal. Aku tidak batal kalau menyentuh perempuan istriku atau disentuh oleh perempuan. Nah, dengan demikian teratasi masalah baca Quran bersama. Boleh sambil baca Quran, tangan berselingan macam tu. Tangannya dia, tangan istri macam tu. Sama-sama pegang, kita pegang, dia juga pegang di situ. Tersentuh ni, ini bukan sesuatu lagi. Ini lekat. Bukan sesuatu lekat. Tak kisah, tidak ada masalah. Senang ambil daripada mengambil takut kalau tersentuh ambil bantuan pakai kain pakai sarung kenapa takut kalau tersentuh jadi serba susah kalau istri melawan kita jadi susah kita pun juga jadi susah tapi kalau untuk sembahyang kalau kita tersentuh kulit perempuan kita perlu kembali kepada mazhab kita tapi dengan hal yang semacam tadi tidak ada masalah kita ikut mazhab yang tidak benar. Berikutnya. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum. Saya minta Tuan Syekh tunjukkan pergerakan daripada sujud sajadah bangkit kepada sujud sajadah. Okey. Allahumma Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tangan jangan diangkat, langsung turun. Allahu Akbar. Sujud sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqahu wa basarahu bihamdi wa quwwatihi wa ahsanul khaliqin. Yang sujudnya sama dengan sujud sembahyang biasa, tangan siku diregangkan, bahu dan jangan sujudnya seperti berupa Pakistan. Berupa Pakistan sujudnya macam ni. Dia merapat antara perut dengan paha, paha dengan perut terangkat, siku dengan lambung dijauhkan. Sujud sajadah wajib sampai habis. Allah maktub di jaga Allah. Bes Allah. Jadi jangan duduk pada terakhir. Bangkit daripada sujud sajadah. Allah atas. Ada duduk macam ni. Bagaimana bangkitnya? Jadi sajadah wajib dan jadi berbeda dengan bangkit daripada sujud yang kedua. Rakaat pertama ada satu istirahat dulu transit duduk sejenak baru bangkitnya. Itu tidak daripada sujud langsung saja berdiri. Daripada sujud kalau mau seperti orang Arab punggungnya diangkat dua. Kalau tak betul pun tak ada masalah. Tadi tolak dengan tangan tidak ada jasa istirahat dan pada masa sujudnya tangan langsung turun, tidak sunat angkat tangan, hanya sunat takbir saja. Allahu Akbar, langsung sujud. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Kiranya tangan kita patah di semen penuh. Tangan patah di semen penuh. Bagaimana wuduk kita ataupun tayamum kita? Tangan di semen kerana mengingat tangan itu adalah daripada kata tayamum, maka kedua cara kita bersuci kedua-duanya tidak ada yang sempurna. Wudu yang tidak sempurna karena tangan tidak berbasuh, tayamum juga tidak sempurna karena dengan tangan yang disemen itu tidak disempurna. Makanya itu ulama mengatakan kalau semen itu adanya di tangan atau juga di bagian muka, maka nanti sungguh sejumlah berapa sembahyang fardu yang ditinggalkan wajib dikabul. Sebab dikatakan pada saat itu dalam keadaan tidak bersuci, wudu
Beda hanya kalau seandainya yang disemen itu kaki kanan. Maka pada waktu kita berwudu dulu muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Kaki yang disemen tadi itu yang mananya? Yang disemen tadi itu daripada buku lali ke atas, tapi tumit tertutup. Maka kita basuh yang oke nih, yang sehat, yang bagus. Kemudian sebelum kita berpindah kepada kiri, tayamum dulu. Tayamum, muka, tangan, selesai. Tangan. Jadi tayamum kita tadi itu untuk menyempurnakan yang tidak tersentuh dengan air daripada kaki kita. Berarti tayamumnya sempurna. Baru kita basuh kaki kiri. Nah, jadi pada waktu kita sembahyang itu tidak wajib diulang. Kenapa? Ya walaupun wudunya tidak sah, tapi tayamumnya sudah sempurna. Tapi kalau gips atau dengan semen tadi itu adanya di tangan, wudu dengan tayamum tidak sempurna, maka dengan sembahyang selepas subuh wajib dimonggo. Itu kalau kaki sembahyang. Kalau pada dosa atas sembahyang, apalagi kalau pada dosa sakit jantung, lalu tak sembahyang katakan Allah Taala karena Allah bagaimana sekarang. Kalau karena begini akan ada tulang begitu bahwa kita tidak sembahyang, kita dapat keadaan masih. Yang lain? Ya. Hah? Bagaimana kalau kita sampai tutup mata? Tutup mata dalam sembahyang itu hukumnya wajib, hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya mubah, hukumnya sunnah. Jangan terpelajar. Yang hukumnya wajib, wajib kita pejamkan mata pada perintah sembahyang. Kalau pada saat kita berjamaah, ada makmum di hadapan kita atau dengan imam, imam tak merasa celana imam sobek-robek, atau juga kain belah. Pada masa imam rukuk, belah kelihatan, standar itu keluar. Maka kita wajib pejamkan mata kita pada saat itu. Untuk pejamkan mata hukumnya wajib. Atau juga yang memakai celana jeans. Celana jeans atau ifrit itu celana itu ketat, kainnya tebal, dan kadang-kadang hanya di bawah, hanya sampai ke batas pusat saja. Jadi pada waktu dia rukuk, kadang-kadang terbuka bajunya, kelihatan lobak daripada punggung. Tak boleh tengok, kita kena pajak mata. Pajak mata punya haram kalau sudah tepi jalan, ada lori, ada bas, tidak aman. Atau ada baterai kita sebenarnya pajak mata. Kalau kita kena tabrak, itu wajib buka mata. Memajamkan mata punya haram, memajamkan mata punya stas macam yang tadi. Kalau kita rasa lebih khusyuk, supaya kita tidak terganggu. Wah, ini hijau, wah ini biru, itu merah. Merah itu adalah wanita-wanita makmum. Kan perhimpunan makmum daerah sana kan pakai merah. Nah, nanti kalau putih nggak boleh bersih. 2001, 2013 dan sebagainya. Jadi kalau pikiran kita terganggu macam itu, elok dengan kita sembahyang dengan memejamkan mata. Jadi memejamkan mata hukumnya makruh kalau akan ada gaya tapi tidak pasti. Hukumnya sunat kalau ada gangguan yang mudah sunat kita pejamkan. Tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada problem, memejamkan mata hukumnya mubah. Artinya boleh-boleh saja. Kalau kita lebih khusyuk dengan memejamkan mata, maka memejamkan mata hukumnya sunat. Oke, berikutnya kita sebelah sini, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz ni apa? Dia bangkit daripada terkedua sujud. Ya. Jadi biasanya kita macam Ustaz cakap buat tapak tangan. Tapi biasanya bila saya tengok akibat bertumbuh, saya tanya sebab apa? Dia kata ni untuk circulation darah semua tu bagus. Jadi niat dia tu bukan niat Allah Ta'ala, tapi kelakuan dia tu seolah-olah itu kesihatan. Jadi kalau saya semata-mata untuk itu memang benar senang. Tapi kalau seandainya dia yang tujuannya tidak ada masalah. Kita nak buat lagu macam itu, dikembangkan insya Allah Tuhan Nabi, kalau dikatakan akan melancarkan saluran darah, akan memperindah dan menstabilkan getaran jantung misalnya saja, apapun faedahnya, tetap ikut yang sunnah akan lebih bagus. Allah akan beri kesehatan. Sebab terapi dalam sembahyang itu sudah mampu untuk mengalahkan terapi hospital yang ada di seluruh dunia. Dikatakan di Singapura, sebenarnya betul atau tidak betul, lihat sendiri
miliardis hospital sama miliardis yang sama bis yang kritis loh. Bis-bisnya lah. Jadi kurang macam bunyinya. Jadi duduk tuan Haji. Itu terapi pada waktu pukul 3 pukul 4 pagi. Terapinya kita disuruh rukuk. Sakit kan itu? Duduk ngomong. Nanti ada dia pergerakan seperti yang kita. Ada lagi pergerakan seperti sujud. Disuruh lagi duduk seperti tawarruk, suruh duduk seperti kiras. Sama dengan praktek dalam sembahyang. Itu katanya mampu untuk mengatasi masalah tulang belulang. Orang yang sakit tulang. Jadi pada masa seorang sahabat sembahyang, lepas sembahyang cabut. Nanti kita kata ulang sekali lagi sembahyang. Tapi kita kata sekali lagi sebab kamu belum sembahyang sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia tidak bertumanina. Jadi pada masa kita rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud pada 4 tempat disebut dengan bertumanina, itu akan mengeluarkan cair daripada persediaan tulang. Nah, ini tulang sini ada persediaannya, ini ada persediaannya, sujud ada persediaan, keluar cair seperti minyak hitam. Bukan minyak hitam. Apa yang di pintu-pintu kalau kecut. Nah, kita letak benda di situ supaya tidak berbunyi. Engselnya kalau tidak kalau itu letak minyak dah molos. Macam tu juga tulang belulang kita dengan sujud i'tidal. Sehingga dalam satu bab tidak ditulis praktek dalam sembahyang dan terapi sembahyang menawarkan terapi hospital dunia. Nah, jadi insyaallah kalau tujuannya kesehatan akan lebih sehat lagi kalau kita mempraktekkan sembahyang secara betul. Jangan ikut kita. Sehat jasmaninya kurang pahala sembahyangnya, pilih yang mana satu. Macam itu tadi itu. Salam sampai pukul tidak ada waktu. Salam. Imam kurang satu rakaat. Jadi di antara daripada rukun kauli yang membatalkan, rukun kauli kalau dibaca berulang-ulang kali tidak membatalkan sembahyang. Baca Fatihah 2 kali, baca tasbih 2 kali tidak ada masalah. Tapi kalau kita buat rukun 2 kali batal sembahyang. Kecuali salam. Kalau kita salam dalam sembahyang secara sengaja batal sembahyang kita. Baca Fatihah 2 kali secara sengaja tidak ada masalah. Baca Fatihah secara sengaja di waktu sujud pun juga tidak problem. Tapi kalau dengan salam secara sengaja membatalkan. Kalau dia tadi itu tak sengaja. Jadi pada tasawuf awal duduknya pun juga duduk tawarruk. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Assalamualaikum. Datang syaitan, kata syaitan, "Bang, belum cukup, Bang. Takkan salam awal belum cukup 3 rakaat, terus dia bangkit." Tidak ada masalah. Bangkit saja, tapi salam tadi itu nanti disapu, dipadamkan dengan sujud sahwi sebelum salam. Jangankan baru salam pertama, kalau sudah salam kedua Nabi kita pernah salam terus nyender santai. Datang Arabi, "Ya Rasulullah, sembahyang baginda tadi itu tidak cukup. Apakah Nabi kita terlupa atau sebab jadi dikasar?" Nabi kita tanya, "Asalkan lu nyedain, betulkah apa yang dia sebut tadi itu?" Kata sahabat, "Iya ya Rasulullah." Terus Nabi kita balik berdiri menyempurnakan rakaat sebelum salat Nabi kita sujud sahwi. Jadi perbuatan semacam itu karena tidak disengaja 1, 2, 3 kata dimaafkan. Tapi kalau sampai setelah salam minum, makan, bersimpan, pusing daripada itu tidak dimaafkan sembahyang karena dimulai dari sini. Akhirnya ada lagi yang adanya 1, 2 cukup, lebih haram. 3. Assalamualaikum. Salam. Adakah sah salat kalau rukun qauli dibaca dengan suara berbisik? Apakah sah sembahyang kalau dengan rukun qauli dibaca secara sin tidak kedengaran? Batasan